kita, sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat dan serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran psikologi belajar. Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurkia Hamid SPD MPD selaku dosen pembimbing tugas dan masukan yang diberikan. Selanjutnya, saya memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator. Saya selaku moderator atas nama Alia, di samping kiri saya Suci Ramadhani, Sri Nur Sakra, dan saya Nikma. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Bab 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Masing-masing anak yang lahir ke dunia telah membawa potensinya masing-masing yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi tersebut mencakup perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiga ranah percobaan ini tentu erat sekali hubungannya dan tidak terlepas dari aktivitas atau proses hasil belajar. Kognitif merupakan kemampuan memahami isi atau materi dari bahan yang telah dibelajarkan. Afektif merupakan sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik. Selanjutnya, psikomotor merupakan keterampilan peserta didik sesudah memperoleh pengalaman belajar tertentu. Sesuai pelaksanaannya, di mana belajar adalah hal pertama pada suatu usaha pendidikan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar. Belajar bukan hanya dipengaruhi oleh peserta didik, melainkan banyak hal yang mempengaruhinya. 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. 3. Faktor pendekatan belajar. Kategori yang termasuk faktor eksternal antara lain: A. Faktor sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. B. Faktor budaya meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Itulah materi yang saya tadi sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan ke moderator. Itulah tadi materi yang dapat disampaikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu faktor internal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor psikologis yang pertama, intelijensi, yang kedua motivasi atau dorongan, yang ketiga ingatan, 4 minat, yang kelima sikap, 6 bakat, yang ketujuh konsentrasi belajar, 8 percaya diri, 9 kebutuhan, 10 konsep diri, dan yang terakhir yaitu emosional. Adapun faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu yang terdiri dari: yang pertama, kesehatan atau keadaan jasmani, yang kedua, keadaan fungsi jasmani, dan yang ketiga adalah struktur badan. Adapun faktor kesesuaian gaya belajar. Wolfram dalam Biduan 2017 berpendapat bahwasanya masing-masing pribadi adalah unik. Dalam proses belajar, peserta didik memiliki keunikan dalam gaya belajar. Dan yang terakhir, faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dari luar diri, di mana faktor ini muncul dari lingkungan seperti lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang dapat disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan memberikan kesimpulan pada materi yang dibacakan oleh pemateri 1 dan 2, yaitu untuk mencapai proses belajar dan hasil belajar yang baik, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor peserta pendidikan saja, melainkan banyak hal yang mempengaruhinya. Hal yang mempengaruhi tersebut terdiri dari berbagai faktor dan menurut para ahli, faktor-faktor
terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Masing-masing faktor saling memiliki keterkaitan terhadap perolehan pembelajaran peserta didik. Perolehan belajar peserta didik adalah bentuk interaksi antara faktor yang mempengaruhi pelajar, baik berupa faktor internal maupun eksternal peserta didik. Memahami faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam proses belajar menjadi sangat urgen demi memudahkan peserta didik mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang kami dapat sampaikan. Selanjutnya buat teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran dan pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silahkan. Apa itu faktor jasmania? Apa saja yang termasuk faktor eksternal? Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh pemateri pertama. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Faktor jasmania yaitu berupa bawaan maupun yang diperoleh seperti penglihatan, pendengaran, struktur tubuh. Bagaimana kelompok 1, jelas atau masih ada yang kurang? Jelas. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dimana akan dijawab oleh pemateri kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa sih kategori yang termasuk faktor eksternal? Kategori yang termasuk faktor eksternal yaitu faktor sosial yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, faktor budaya yang meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan yang terakhir, faktor lingkungan spiritual ataupun keamanan. Terima kasih. Itulah jawaban kami untuk kelompok 2. Apakah puas? Puas. Terima kasih.